Hasil Liga Champions tadi malam. Mbappe khawatir dengan Donnarumma. Bukan solusi mengganti pelatih. Hilangkan status tim kemarin sore. Real Madrid sukses menuju ke fase gugur Liga Champions usai mengalahkan Braga pada matchday keempat grup C pada Kamis. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos meraih kemenangan telak 3-0 berkat gol-gol dari Brahim Diaz pada menit 27, Vinicius Junior pada 58 dan Rodrigo pada 61. Meskipun Jude Bellingham berada dalam skuad untuk laga kali ini, ia tidak tampil karena mengalami cedera bahu. Hasil ini membuat tim asuhan Carlo Ancelotti menuju ke fase gugur setelah mereka mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara Braga berada di urutan ketiga dengan raihan 3 poin. Arsenal sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Sevilla pada matchday keempat grup B Liga Champions. Bermain di Emirates Stadium, tim asuhan Mikel Arteta menang dengan skor 2-0 berkat gol-gol dari Trossard dan Bukayo Saka pada menit 64. Tambahan 3 poin ini membuat meriam London nyaman di puncak klasemen B dengan koleksi 9 poin. Selisih 4 poin dari PSV Eindhoven dan Leeds yang berada di bawah mereka. Sementara itu Sevilla harus puas menjadi juru kunci setelah baru meraih 2 poin sejauh ini. Inter Milan sukses meraih kemenangan atas RB Salzburg pada matchday keempat grup D Liga Champions. Nerazzurri harus menunggu hingga menit ke-85 untuk bisa mencetak gol setelah Lautaro Martinez mencatatkan namanya di papan skor lewat titik putih. Gol tersebut sudah cukup bagi Inter untuk membawa pulang 3 poin dari Salzburg. Sementara itu, Sociedad mampu menumbangkan perlawanan Benfica di pertandingan lainnya. La Real menang dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat Inter dan Sociedad berhak melaju ke fase gugur Liga Champions setelah sama-sama mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan dan dengan menyisakan 2 pertandingan lagi. Manchester United terpaksa pulang dengan kepala tunduk setelah takluk dari Copenhagen pada matchday keempat grup A Liga Champions. Bermain di Stadion Copenhagen, Setan Merah kalah dengan skor 4-3. United sebenarnya mampu unggul lebih dulu setelah Rasmus Højlund mencetakkan namanya di papan skor pada menit ke-3 dan 28. Tetapi setelah Marcus Rashford di kartu merah wasit pada menit 42, mereka melanggar alias Gelex. Alur pertandingan pun berubah. Copenhagen kemudian mampu menambah 3 gol masing-masing lewat Diogo Gonzalez di menit 45, Lucas Legaler pada 87 dan Ronny Bergizzi pada 87. Sementara United hanya mampu menambahkan 1 gol lewat Bruno Fernandes di menit 69. Hasil ini membuat United menjadi juru kunci grup A setelah baru mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Copenhagen naik ke urutan kedua dengan raihan 4 poin. Meskipun unggul 2 gol di sebagian babak, Manchester United mengalami kekalahan 4-3 dan terjumus ke posisi bawah grup A. Ini adalah kekalahan yang membuat Setan Merah mengalami awal terburuk mereka. 1 musim dalam 50 tahun dan telah meningkatkan tekanan pada Erik ten Hag sebagai manajer. Namun, mantan gelandang Manchester United, Paul Scholes, dengan cepat menunjukkan bahwa klub tidak bisa melepaskan manajer Belanda itu. Mengatakan kepada TNT Sport, "Saya masih merasa tidak ada banyak tekanan pada Erik ten Hag. Dia mengalami tahun yang baik dan diberikan waktu. Beberapa pemain mengalami cedera parah namun 9 kekalahan dalam 17 pertandingan tidaklah cukup. Saya tahu United sudah pernah memecat pelatih sebelumnya, tetapi saya pikir mereka tak mampu terus melakukan hal itu. Saya pikir kita harus membiarkan orang ini tetap berjalan."
ujar Paul Scholes. Bek kanan Barcelona, João Cancelo, tidak bisa menahan diri untuk meluapkan kekesalannya setelah Blaugrana menelan kekalahan pertama musim ini usai dibekap Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Kami harus mengkritik diri sendiri, dimulai dari saya dan semua orang, rekan-rekan saya, tegas Cancelo di TNT Sport Meksiko. Yunus Musa merasa takjub dengan keriuhan yang diciptakan oleh para Ultras AC Milan saat pertandingan Liga Champions melawan PSG pada Rabu. Meskipun sempat kebobolan di babak pertama, Rossoneri bangkit hingga meraih kemenangan 2-1 berkat gol Rafael Leão dan Olivier Giroud. Musa mengaku dukungan penuh dari penggemar memainkan peran penting dalam kemenangan timnya yang membuat kembali bersaing untuk lolos ke babak sistem gugur. Saya terkejut melihat betapa berisiknya itu. Bagi kami itu bagus, bagi PSG itu sulit. Itu sangat membantu kami, kata Musa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masih enggan membuka nama pemain baru yang bakal dinaturalisasi. Namun bila lancar, dia akan berencana memperkenalkannya dalam waktu dekat. Kami sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan 2 minggu nanti ada kabar bagus, kata Erick Thohir. John Stones digantikan pada babak pertama dalam kemenangan 3-0 Manchester City atas Young Boys. Yang bikin bingung mengenai alasan pergantian tersebut, Pep Guardiola telah mengkonfirmasikan bahwa pemain Inggris itu mengalami cedera hingga perlu istirahat. Mantan penyerang Setan Merah Dimitar Berbatov telah memberikan beberapa nasihat kepada pemain Brazil yang sedang merasa kesulitan mendesaknya untuk tetap sederhana. Anthony yang belum mencetak 1 gol pun dan 1 assist pun untuk Manchester United musim ini. Dimitar Berbatov mengatakan, saat Anda mulai berpikir bahwa Anda adalah Ronaldinho atau Zidane, Anda pasti akan kesulitan dalam pertandingan. Jadilah diri Anda sendiri dan bermainlah dengan simpel. Stat sempurna Manchester City di Liga Champions sejauh ini seakan mempertegas bahwa berlahan-lahan mulai menghilangkan status tim kemarin sore di kompetisi kasta teratas Eropa itu. Sapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga pertama UCL yang diukir di Citizen menyamai rekor yang dibuat Real Madrid dan Bayern Munchen kala mereka berstatus juara bertahan. PP menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol UCL di usia 40 tahun. Sebagai catatan, saat ini bintang asal Portugal itu berusia 40 tahun 254 hari dan telah memulai karir profesionalnya semenjak 22 tahun lalu, tepatnya pada 2001. Ada banyak kebisingan dan mereka memberikan sambutan yang cukup sulit pada Giorgio. Saya pikir itu terlalu berlebihan, tapi itulah sepak bola saat ini. Para penggemar melakukan apa yang mereka inginkan. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam hati. Kami melindungi Giorgio semaksimal mungkin dan kami merasa kasihan padanya malam ini, ujar Mbappe, yang merasa kasihan terhadap Giorgio Donnarumma.